Oke, aku udah mulai record. Kalau dari kalian ada yang bisa record juga, eh, boleh tolong record. Soalnya aku nggak dapat claim hostnya dari TU-nya. Tapi nanti aku usahain ke depannya bisa dapat claim hostnya biar gampang recordnya. Oke, jadi eh, materi hari ini tuh pengantar kewirausahaan. Tapi sebelum masuk ke materinya, aku bakal coba bahas dulu kriteria penilaian di kelas ini. Kriteria penilaiannya ada 4, ada kehadiran dan keaktifan. Jadi, kehadiran nanti bakal aku catat juga based on screenshot peserta Zoom-nya. Jadi nggak cuma dilihat dari web aja, karena bisa aja kalian absen tapi nggak hadir di Zoom-nya, sama keaktifan juga. Jadi kalau misalnya ada yang diskusi, ada yang nanya, itu juga bisa dinilai sebagai keaktifan. Terus juga yang kedua ada tugas sama kuis. Ini bobotnya lumayan besar, 25%. Tapi kuis tuh eh, kayak depends kalian mau kuis apa enggak. Kalau misalnya nggak mau kuis, itu bisa dijadiin tugas atau gimana. Tapi kalau tugas sama kuis tuh bedanya, kalau kuis biasanya misal hari ini dikasih, besok harus udah dikumpulin. Kalau tugas range-nya 1 minggu. Tapi deadline yang kayak gitu gitu bisa kita didiskusiin. Terus ada UTS sama UAS. Ini bobotnya sama 35% gitu. Terus di kewirausahaan ini ada 12 bahan kajian yang bakal kalian dapetin atau bahan ajar. Yang pertama itu di sini bakal bahas dulu tentang konsep kewirausahaan, karakter dan nilai kewirausahaan, jenis fungsi sama peran wirausahanya. Kalau yang 1 sampai 3 ini lebih ke konsep dasar kewirausahaan aja gitu. Terus yang keempat kita bakal bahas tentang kerja sama tim dalam berwirausaha. Terus yang kelima analisis peluang usaha baru. Keenam tentang kreativitas dan inovasi. Yang ketujuh studi kelayakan. Kedelapan perencanaan pengelolaan dan strategi usaha. Yang kesembilan analisis risiko. Kesepuluh analisis keputusan. 11 pemasaran, sama yang terakhir ada etika bisnis. Ini tuh bakal dibahas dalam 8 pertemuan dari hari ini sampai 19 Juni nanti. 8 pertemuan ini tuh udah exclude dari pertemuan UTS sama UAS. Jadi bersihnya kita bakal 8 kali ketemu. Nanti bahan kajiannya nggak bakal secara eksplisit ngelihat ada ini, tapi aku coba kemas dalam 8 pertemuan biar 12 bahan yang harus kalian pelajari ini kalian dapetin semua. Dan di sini konteks kewirausahaannya tuh bukan kewirausahaan secara umum, tapi karena kita ada di industri konstruksi, kita bakal bahas si kewirausahaan ini kaitannya dengan si bisnis jasa konstruksi. Kayak gitu. Nah, terus buat agenda hari ini, bakal ada 4 bahasan. Yang pertama itu ngebahas konsep kewirausahaannya dulu, pelakunya siapa aja, sama karakteristiknya kayak gimana. Terus yang keempat udah mulai masuk ke konteks kita kewirausahaan dalam industri konstruksi. Oh ya, kalau misalnya ada yang mau nanya atau aku kecepatan, boleh dipotong aja gitu. Atau tiba-tiba suara aku hilang biar aku bisa nyadar gitu. Oke, masuk ke materi yang pertama, konsep dasar, pelaku, dan karakteristik kewirausahaan. Jadi buat mengerti kewirausahaan ini dulu, kita mulai dulu dari definisinya. Jadi by definition, kewirausahaan tuh bisa didefinisikan sebagai proses menjalankan kegiatan untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi itu ada yang disebut sebagai proses. Kenapa disebut sebagai proses? Jadi kewirausahaan itu tuh terdiri dari rangkaian aktivitas untuk mencapai si tujuan. Jadi kewirausahaan tuh nggak bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan tertentu aja, tapi definisi yang benarnya tuh itu suatu proses yang terus berkesinambungan. Jadi si wirausaha ini nggak hanya tentang mulai usaha atau bikin usaha, tapi juga mengalami beberapa proses dari mulai mengelola, mengembangkan, mempertahankan bisnis, sampai akhirnya tuh tujuan akhirnya itu menghasilkan keberhasilan bisnis itu.
Intinya kayak gitu. Nah, terus untuk mencapai si keberhasilan bisnis itu, si kewirausahaan ini dibekali oleh karakteristik utama kewirausahaan. Yang pertama ada mencari peluang, jadi kewirausahaan itu harus aktif melihat kesempatan bisnis yang ada gitu. Nggak boleh cuma diem-diem aja kalau ada peluang tuh kayak, ya udah nanti aja. Jadi kita harus aktif mencari peluang gitu. Terus yang kedua, berani mengambil resiko. Jadi, eee, ini tuh kayak berani mengambil keputusan dalam ketidakpastian, tapi juga itu harus dianalisis dulu risikonya, kayak itu bakal menguntungkan atau bakal lebih merugikan buat kita. Intinya kayak gitu. Terus, yang ketiga itu ada kreativitas. Jadi untuk, memulai kewirausahaan kita tuh harus punya ide, menghasilkan ide, dan yang terakhir ada inovasi. Inovasi itu mengimplementasikan ide, jadi nggak bisa kreativitas doang, tapi harus ada inovasi. Karena kreativitas tanpa inovasi, si wirausaha tuh nggak bakal jalan karena ya nggak ada action-nya, kayak gitu intinya. Nah, terus selain, si karakteristik utama ini, si kewirausahaan juga bisa mencapai keberhasilan bisnis dengan adanya faktor penggerak. Nah, di sini faktor penggerak yang umumnya diketahui ada 2 model, ada model Scrum apalah itu susah dibacanya, ketidakseimbangan sama model Kistner, keseimbangan. Nah, buat model ketidakseimbangan ini, itu tuh fokus modelnya pada inovasi dan perubahan besar. Jadi, kewirausahaan itu tuh bisa bergerak kalau, eee, si individu yang melakukan wirausahanya, menemukan inovasi dan bisa melakukan perubahan yang besar. Sedangkan kalau di model Kistner atau model keseimbangan, fokusnya itu pada kemampuan melihat peluang. Jadi, kewirausahaan itu bisa bergerak kalau, adanya peluang untuk melakukan si wirausaha itu. Nah, eee, sebenarnya 2 model ini tuh enggak bergerak masing-masing, tapi sifatnya komplementari, jadi saling melengkapi untuk menghasilkan si keberhasilan kewirausahaan itu. Maksudnya saling melengkapi gimana? Jadi, kedua ini bisa bergerak bersama-sama gitu, misalnya kayak kalian melihat peluang ada suatu peluang buat memulai bisnis, dari peluang itu kalian pikirin inovasi atau perubahan besar apa yang bisa dilakukan sama si wirausaha agar, kesempatan atau peluang bisnis itu bisa, kita optimalkan untuk digunakan. Intinya kayak gitu, gitu. Nah terus selanjutnya, kalau tadi kita bahas kewirausahaannya, sekarang kita bakal bahas, pelaku kewirausahaannya atau individu. Secara umumnya, individu yang melakukan kewirausahaan itu disebutnya wirausahaan, yaitu individu yang memulai perusahaan, ngatur bisnis, dan berani mengambil risiko yang ujung-ujungnya ya untuk keuntungan. Nah, pelaku di sini tuh bisa dibedain jadi 2, sebenarnya 3 sih, tapi di sini 2 dulu. Yang pertama ada tingkat individu, entrepreneur. Itu tuh orang yang punya punya bisnis, mengelola dan memprakarsai suatu bisnis yang tujuannya tuh ya udah mencari keuntungan dan pertumbuhan si bisnisnya. Jadi secara singkatnya dia tuh bisa dibilang entrepreneur tuh ya udah pemilik bisnis yang punya modalnya gitu. Nah, yang kedua itu jenis pelakunya ada tingkat individu juga, tapi ini di dalam perusahaan entrepreneur. Ini tuh, lebih ke kayak karyawan yang kerja di perusahaan tertentu, tapi dia tuh punya semangat dan keterampilan kewirausahaan. Jadi kayak, kalau intrapreneur itu karyawan di dalam si bisnis itu, tapi dia yang punya ide-ide dan inovasi-inovasi untuk berwirausaha gitu. Jadi kayak otak dari si si bisnis itu. Kalau misalnya entrepreneur tadi yang punya modalnya, kalau yang intra ini lebih ke dia punya otak untuk bisnis, tapi dia nggak punya modal untuk itu, jadi dia kerja di orang lain. Nah, biar lebih paham si perbedaannya, di sini aku bikin tabel yang ngeliatin aspek-aspek yang membedakan antara entrepreneur sama intrapreneur. Bentar. Oke. Aspek yang pertama untuk, bisa dibedakan dari statusnya. Seperti yang sebelumnya dibilang, untuk statusnya entrepreneur itu tuh lebih ke pemilik si bisnisnya, individu individu independen.
Kalau intrapreneur itu lebih ke karyawannya, jadi penggerak internal dalam bisnis tersebut. Nah, terus untuk tugasnya juga berbeda. Kalau entrepreneur, dia tuh tugasnya untuk menciptakan nilai baru atau menciptakan bisnisnya yang punya modalnya. Kalau misalnya intrapreneur, dia promotor inovasi. Jadi dia yang memperbarui sistem, yang punya ide-ide inovasi, dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya jadi karyawan yang menjalankan bisnisnya. Nah, terus dari segi risiko juga itu bisa dibedain kalau entrepreneur, dia risikonya tinggi dan personal karena dia yang punya modalnya. Jadi kalau misalnya gagal ya resikonya dia bangkrut gitu. Kalau misalnya entrepreneur, risikonya itu dibagi ke perusahaan karena dia kan cuman karyawannya doang. Jadi kalau misalnya dia gagal, resikonya ya udah risiko karirnya memburuk, misal potong gaji atau apa, terus reputasi dia sebagai karyawan juga bisa memburuk gitu. Nah, terus dari segi otonomi juga bisa dibedakan. Entrepreneur itu bebas nentuin semua batasan dan arah bisnisnya mau kemana karena ya dia yang punya bisnis jadi dia yang bebas aja mau ngebawa bisnisnya ke arah mana, tujuannya apa, bisnisnya apa, dan sebagaimana dan lain sebagainya itu dia yang nentuin. Tapi kalau misalnya entrepreneur, karena dia cuman karyawan, jadi untuk otonomi itu dia dibatasi birokrasi, dibatasi oleh job desk-nya dia tuh apa, terus dibatasi juga sesuai dengan visi-visi perusahaan. Jadi kalaupun dia mau berinovasi dan mau punya inovasi untuk menentukan arah si perusahaan yang kayak gimana, dia tuh antara harus mengikuti visi perusahaan atau konsul dulu ke si entrepreneur ini untuk membuat perubahan itu. Nah, terus capaiannya juga bisa dibedakan kalau entrepreneur ya capaiannya dia dapat profit, dapat growth. Ini gak terbatas capaian dia. Ya udah karena dia yang punya bisnis, dia bebas tentuin margin dia yang bisa dia ambil segimana asal dengan sebenarnya batasannya cuman ya udah dia ngegaji karyawan berapa kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya entrepreneur, dia tuh capaiannya ya udah gaji regulernya aja berapa, bonus kinerja, promosi, pengakuan internal dan lain sebagainya. Nah, terus dari segi profil juga, profil itu lebih ke kemampuan. Kemampuan yang harus dimiliki oleh entrepreneur tuh lebih ke insting bisnis dan adaptasi. Itu lebih ke ya udah sebagai pengusaha aja. Sedangkan kalau entrepreneur, selain harus punya insting bisnis, dia juga harus punya keahlian politik birokrasi bisnis dan juga kemampuan manajerial di bisnis karena dia karyawan. Intinya kayak gitu sih buat si pelaku kewirausahaan ini. Nah, terus kalau tadi ada karakteristik utama kewirausahaan, di sini ada detail karakteristik wirausahawan yang membedakan antara orang biasa sama seorang wirausahawan. Jadi kalau kalian mau jadi seorang wirausahawan, kalian tuh setidaknya harus punya 8 karakter ini. Yang pertama pengambil resiko. Jadi kalian tuh harus berani ngambil resiko walaupun di situasi yang nggak pasti gitu. Cuman di sini juga kalian harus pinter-pinter ngambil resikonya. Apakah resiko itu worth it untuk diambil atau enggak. Tapi ya intinya kalian harus berani buat ngambil resiko. Terus yang kedua, toleransi ambiguitas maksudnya apa? Jadi kalian tuh kalau misalnya dihadapin sama suatu masalah, kalian tuh bukan ngelihat itu sebagai suatu hambatan, tapi ngelihat itu sebagai suatu tantangan yang ujungnya nanti bisa membuat kalian berkembang gitu. Terus yang ketiga percaya diri. Ya percaya diri ya pede aja sama kemampuan kalian gitu. Terus yang keempat locus control internal. Maksudnya apa? Jadi locus control internal itu sebagai pribadi wirausaha, kalian tuh harus percaya kalau sukses tuh mutlak dikendalikan oleh upaya sendiri, jadi bukan oleh nasib atau faktor eksternal. Jadi kalau misalnya nanti kalian nemuin kegagalan, kalian tuh nggak nyalahin kayak gara-gara faktor eksternal inilah, gara-gara itulah gitu. Tapi kayak mawas diri, balik dulu ke diri sendiri. Mungkin aku yang kurang usaha, mungkin aku yang kurang belajar atau gimana-gimana. Jadi intinya kalian uh, mengusahakan dari dalam diri sendiri dulu gitu. Nah, terus yang kelima inovasi. Jadi ini tuh secara aktif menciptakan
ide dan sistem baru, tapi nggak cuman menciptakan, tapi juga menerapkan. Terus yang keenam, kebutuhan berprestasi, jadi intinya punya ambisi. Terus yang ketujuh, kebutuhan otonomi, ada dorongan kuat untuk bekerja secara independen. Terus yang kedelapan, yang terakhir itu proaktif. Jadi kalian tuh nggak cuman pasif nunggu keberuntungan, tapi juga kalian aktif buat cari peluang untuk berwirausaha gitu. Nah, sebenarnya yang 8 karakteristik ini tuh buat entrepreneur. Nah, khusus entrepreneur, ke-8 karakter ini tuh harus digabungkan dengan kemampuan manajerial, kayak organisasi, penyelesaian konflik, kerja sama tim, agar dapat mengelola inovasi di dalam sistem birokrasi perusahaan. Karena kalau si entrepreneur ini kan basisnya karyawan, pasti kalian banyak dengan tugas manajerial dan harus kerja sama dengan entrepreneur lainnya. Jadi ya harus dilengkapi dengan kemampuan manajerial dan sistem birokrasi itu. Intinya kayak gitu. Nah, terus kalau yang dua tadi kan aku bilang ada 3 sih pelaku tuh. Nah, yang 2 tadi tuh lebih ke individu. Nah, pelaku yang ketiga ini, itu tuh corporate entrepreneurship. Jadi, ini tuh perusahaan yang menerapkan si kewirausahaan. Nah, bisa didefinisikan si CE ini tuh proses berbasis kewirausahaan yang diadopsi oleh suatu perusahaan untuk dapat terus bertahan di era persaingan yang agresif. Jadi tujuannya tuh untuk perusahaan tuh selain dari profit, tujuan CE di perusahaan tuh untuk bertahan di era persaingan yang agresif. Nah, terus di sini tujuan CE yang lainnya itu yang pertama ada menciptakan bisnis baru, melakukan diversifikasi yang terlepas dari inti bisnis lama. Maksudnya kayak gimana? Kayak contohnya yang bisa kalian lihat tuh di BUMN Karya, di Wika, HK, dan lain sebagainya. Kalau kalian lihat, sebenarnya kan core bisnis mereka itu di kontraktor. Tapi biar dia bisa bertahan di era persaingan ini, dia ada diversifikasi, mencoba bisnis-bisnis baru kayak Wika tuh. Ada Wika Realty, mulai ke bisnis properti, terus ada Wika Beton, Wika Wika apa ya, pokoknya ada anak-anak perusahaannya yang mereka nanti bisnisnya lebih ke suppliernya Wika juga, terus juga ada bisnis investasi juga kayak Wika Invest ke KCIC gitu. Jadi dia karena untuk bertahan hidup si bisnisnya Wika itu, dia coba buat eh, diversifikasi ke bisnis-bisnis lainnya agar kayak bisa dibilang kamu tuh nggak naruh uang di satu keranjang yang sama. Jadi kalau misalnya yang satu rugi, masih bisa diselamatin sama bidang-bidang bisnis lainnya. Ini ya kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada tujuannya itu memperbarui perusahaan. Jadi ini tuh merombak strategi, memperbarui lini bisnis, lini produk, dan menyelamatkan organisasi dari stagnansi. Ya agar intinya si perusahaan ini bisa bertahan hidup gitu, nggak stagnan doang. Karena umumnya kalau misalnya si perusahaannya diem di situ-situ aja, itu bisa jadi stagnan, dari stagnan lama-lama menurun, dan akhirnya ya bisa aja bangkrut gitu. Intinya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya yang tadi itu ada disebutnya karakteristik, kalau buat individu, kalau di perusahaan itu disebutnya sebagai dimensi utama. Dimensi utama itu bisa didefinisikan sebagai kayak nilai-nilai yang harus ada di perusahaan agar si perusahaan itu tuh dapat menerapkan CE dan akhirnya dapat bertahan di era persaingan dan dapat profit gitu. Nah, dimensi utamanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dimensi. Yang pertama ada otonomi. Jadi ini tuh lebih ke kebebasan dan kemandirian yang diberikan perusahaan kepada staf untuk menjalankan ide kewirausahaan. Jadi ini kayak si perusahaannya ngasih otonomi ke si intrapreneurnya gitu. Nanti ada contohnya juga buat dikonstruksi. Nah, terus agresif dalam bersaing, jadi ya upaya si perusahaan untuk bisa bersaing secara sehat di pasarnya gitu. Terus inovatif, perusahaan tuh harus mendukung terhadap adanya penciptaan produk baru, proses baru, jasa baru, karena kadang perusahaan tuh
ada beberapa perusahaan yang mereka tuh nggak suka adanya inovasi karena menurut mereka kalau ada inovasi berarti harus keluar modal lagi buat memulai sesuatu itu. Padahal buat ngeluarin modal tuh nggak seberapa besar keluarnya sama kalau dibandingin sama nanti mereka bangkrut gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak apa-apa ngeluarin modal agak besar di awal kalau itu bisa menyelamatkan bisnis. Cuma masalahnya yaitu untuk memulai si inovasi itu di Indonesia agak cukup sulit lah. Nah, makanya ini tuh jadi salah satu dimensi utamanya CE buat mempertahankan bisnis. Ya, si perusahaan harus siap untuk berinovasi gitu. Nah, terus selanjutnya ada proaktif. Jadi, perusahaan tuh harus aktif mendahului mendahului pesaing dalam meraih peluang dan memonitor tren. Jadi, eh, sebagai perusahaan tuh kita jangan cuma nunggu yang lain ikutan tren terus FOMO ikutan gitu. Jadi kalau bisa kita yang memulai trennya gitu. Nah, terus yang terakhir ada berani mengambil resiko, ya ya udah berani mengambil tindakan di situasi yang nggak pasti demi mendapat pengembalian atau profit yang tinggi gitu. Intinya kayak gitu sih CE ini. Nah, terus kita masuk ke kewirausahaan dalam industri konstruksi. Nah, sebelum masuk ke kewirausahaannya, di sini uh, aku mau ngasih lihat kayak peran vital di si industri konstruksinya dulu. Jadi kalau based on data BPS, konstruksi di Indonesia itu berkontribusi 10% terhadap si total GDP Indonesia. Jadi dia ya cukup besar nilainya untuk Indonesia. Jadi si industri konstruksi ini juga bisa disebut sebagai motor penggerak ekonomi global karena dia tuh nyediain aset fisik, menghasilkan lapangan kerja, terus sebagai tanda pemulihan ekonomi dan menunjukkan adanya apa eh, kemajuan dan perkembangan si negaranya dari pertumbuhan konstruksi sektor konstruksinya. Jadi itu sebagai motor penggerak ekonomi global. Terus si industri konstruksi juga perannya sebagai efek multiplikator. Jadi dia tuh menghidupkan ekosistem industri karena kalau misal kalian lihat ada suatu proyek eh, yang gak mungkin cuma konstruksi aja yang kerja gitu, itu bakal menghidupkan juga ekonomi-ekonomi di industri lainnya. Misal di manufaktur kita minta materialnya dari mereka sebagai supplier, jadi mereka juga eh, jadi aktif buat hidup lagi si ekosistem industri manufakturnya. Terus dari segi logistik juga buat pengiriman kita pakai, terus sewa menyewa alat berat dan banyak hal lah yang bisa ikut terbangun juga dengan adanya si industri konstruksi ini. Terus yang terakhir si industri konstruksi ini juga berperan sebagai katalis pembangunan nasional. Didorong secara agresif oleh proyek infrastruktur IKN yang kayak gitu-gitu, yang intinya nanti berpengaruh ke pembangunan nasional. Intinya kayak gitu sih perannya. Nah, eh, selain dari sisi perannya yang vital, tapi itu si jasa konstruksi di Indonesia tuh mereka tuh mengalami eh, kayak apa ya disebutnya? Kayak bisnis yang unik karena mereka tuh ada dua realitas bisnis yang saling bertolak belakang, tapi itu harus dikerjakan secara bersamaan yang mana ini tuh jadi tantangan tersendiri juga buat pelaku-pelaku wirausaha di industri konstruksi. Nah, mereka tuh harus ngejalanin si organisasi bisnis yang tetapnya, yang mana itu tuh si perusahaannya, tapi juga karena based on proyek, kita juga sebagai pelaku bisnis di konstruksi itu harus menjalankan si proyek juga yang sifatnya sementara. Nah, kalau di organisasi bisnisnya, si perusahaannya, itu tuh prosesnya berjalan terus-menerus dan repetitif ya udah pekerjaan kayak head office aja kayak gimana yang fokusnya itu pada survival dan keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Jadi fokusnya itu untuk dapat profit sama
si perusahaan ini harus bertahan terus gitu. Nah, tantangan utama buat si perusahaannya ini tuh, untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan proyek baru. Karena kalau misalnya mereka nggak dapat proyek baru, maka si organisasi proyek yang sifatnya sementara ini juga nggak akan ada. Tapi kalau misalnya kalau si organisasi proyek ini nggak akan ada, mereka juga nggak akan bisa survive karena, apa, pemasukan utama mereka ya dari si organisasi proyek ini, gitu. Nah, terus kalau di organisasi proyeknya, itu tuh karakteristiknya tuh mereka kan ada batas waktu, ada anggaran, ada spesifikasi yang kaku yang ditentuin sama si pemberi pekerjaannya atau si kliennya gitu. Nah, nanti eh, dia tuh hasil akhirnya eh, untuk membuat produk akhir, yang mana produk akhirnya itu selalu unik disesuaikan dengan kebutuhan si kliennya. Nah, di sini tantangan yang mereka hadapi di proyek ini ya mengeksekusi dan menyelesaikan proyek sesuai dengan kebutuhan dan batasan-batasan yang ditetapkan oleh kliennya. Jadi sebenarnya tuh di proyek ini itu mereka yang menghasilkan uangnya, tapi cara mereka dapat proyek ini ya bergantung dari si perusahaannya itu. Intinya jadi mereka saling 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 ketergantungan dan jadi harus balance lah, dan itu adalah suatu tantangan tersendiri di industri konstruksi. Intinya kayak gitu. Nah, terus uh, selain tantangan dari segi bisnisnya yang ada dua tempat itu, ada juga tantangan-tantangan lain yang dihadapi itu, yaitu konstruksi yang beresiko tinggi. Kalau dilihat dari segi persaingan dan pangsa pasarnya dulu, eh, konstruksi itu eh, termasuk industri yang persaingannya tuh eh, sangat sangat apa ya, sangat tinggi lah persaingannya. Jadi kompetisinya bisa dibilang kompetisi berdarah-darah karena ya kalau misalnya kalian lihat di data BPS, si perusahaan konstruksi dan kontraktor di Indonesia itu sangat banyak. Terus juga bersaing sama perusahaan-perusahaan asing yang sekarang kadang malah lebih dilihat sama klien-klien. Jadi untuk dapat proyeknya itu jadi lebih susah juga gitu. Itu tantangan yang pertama. Terus yang kedua dari sumber daya dan modalnya, karena kita tuh bikin infrastruktur yang gede banget, yang nggak murah harganya, jadi kebutuhan modal di awal tuh ya gede banget, raksasa gitu. Belum juga ada jaminan penawaran, uang muka, dan sebagainya. Itu kebutuhannya tuh gede banget. Belum harus bayar supplier, bayar subkon, dan lain sebagainya. Nah, tapi dengan kebutuhan modal yang gede banget itu, tapi kita tuh ada keterbatasan akses finansial dan kelangkaan terhadap tenaga kerja terampil juga. Kalau dari segi akses finansialnya, eh, ya kalau misalnya Mas sama Mbak lihat sendiri kayak kerja di proyek, kadang kan kalau misalnya kita eh, mau mulai awal proyek tuh harus nunggu uang mukanya cair dulu, terus harus buat ngegaji si subkon supplier juga harus nunggu pembayaran termin turun. Itu juga eh, sulit gitu, padahal kita butuh eh, uang cepet. Dan juga kadang tuh dari perusahaannya sendiri, eh, mereka tuh ada beberapa perusahaan yang gak mau ngasih modal awal, jadi proyek tuh disuruh mandiri, tapi nanti si proyeknya disuruh mandiri, tapi si perusahaan juga butuh uang dari proyek gitu. Jadinya malah kayak antara proyek sama di head office kayak ada persaingan sendiri, padahal harusnya mereka tuh ya udah kerja sama berkesinambungan gitu loh. Orang kalian tuh satu perusahaan dan nanti juga si uangnya jadi uang perusahaan itu juga. Cuman ya kadang gitu ada slack lah antara orang HO dan orang di proyek untuk masalah finansial ini, karena emang kalau udah masalah yang ngomongin tentang uang itu ribet gitu. Nah, terus tantangan yang selanjutnya ada keterlibatan klien atau owner.
karena kita tuh membuat produk yang berdasarkan kebutuhan dan batasan dan keinginan si ownernya, jadi kadang tuh ada intervensi aktif dari klien selama eee, masa konstruksi sama masa pengerjaannya gitu. Dan yang nantinya tuh kadang-kadang bisa berakibat ke dispute, sengketa, ada konflik sama kliennya. Terus juga bisa juga ada resiko perubahan desain, scope creep, dan permintaan gak rasional kalau misalnya dari awal berkontrak sama kliennya itu nggak jelas. Jadi ini juga jadi suatu tantangan karena kita tuh ngerjain si pekerjaannya by demand dari si kliennya. Jadi beberapa dosen aku dulu sering bilang klien tuh raja. Jadi ya mau nggak mau kita harus ngeladenin apa yang dipengenin sama kliennya selama itu masih rasional gitu. Nah, terus tantangan yang terakhir itu bisa dilihat dari segi regulasi dan lingkungan juga. Nah, kalau dari segi regulasi, karena kita di Indonesia, ya kadang hukumnya berubah sesuka-sukanya gitu. Jadi dinamika perubahan hukum, izin, dan standar K3 itu bisa mempengaruhi banget ke bisnis kita. Kayak misal aja eh, nggak bicara hukum dulu deh. Kadang misal ada dari anggota kementerian apa pengen datang ke peresmian proyek A gitu. Jadi itu ngeintervensi apa si si proyeknya buat selesai lebih cepat karena si menteri ini pengen datang. Yang kayak gitu aja bisa jadi tantangan buat kita. Terus juga ada ancaman cuaca ekstrim, terus juga ancaman lingkungan di mana Indonesia tuh eh, sering terjadi bencana, terus ada juga tuntutan konstruksi untuk ramah lingkungan. Pokoknya banyaklah tantangan dari segi regulasi dan lingkungan ini. Intinya kayak gitu. Nah, karena banyaknya tantangan-tantangan tadi, itu tuh jadi ngebikin si gaya manajemen konvensional di bisnis konstruksi itu nggak lagi cukup karena ada tekanan pasar, butuh solusi efisiensi operasional, ada butuh adopsi inovasi, ada diferensiasi produk dan layanan, yang mana ini tuh karena tekanan-tekanan ini tuh agar si bisnis konstruksi kita bisa bertahan, kita tuh harus punya keunggulan kompetitif. Jadi nggak bisa kita jadi bisnis konstruksi yang biasa-biasa aja karena ya nantinya apa yang ngebedain kita sama bisnis konstruksi yang lainnya gitu. Jadi nggak ada yang spesial lah dari bisnis yang kita buat. Nah, oleh karena itu si kewirausahaan di dalam konstruksi itu diperlukan. Nah, kalau dari sisi konstruksi, kewirausahaannya itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan mengelola peluang dengan menerapkan kreativitas dan inovasi untuk mengatasi tantangan serta menciptakan nilai tambah. Jadi, si kewirausahaan ini tuh nggak sekedar mendirikan usaha aja, tapi ini tuh kita sebagai individu yang berwirausahanya harus melibatkan alokasi sumber daya yang kompleks dan harus efisien, harus bisa mengelola risiko yang tinggi, terus juga harus bisa berinovasi dan mengadaptasi inovasi itu ke dalam bisnis usaha kita agar kita lebih punya eee, keunggulan yang bikin kita nggak terlihat biasa-biasa aja. Terus juga ini dilihat, juga dari basisnya yang harus menciptakan nilai tambah, value added. Jadi, di bisnis konstruksi ini juga kita harus memaksimalkan efisiensi, terus, merespon kebutuhan smart building, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Intinya jadi ada efisiensi dan efektivitas, ada inovasi. Pokoknya inti dari kewirausahaan ini agar kita tuh bisa bertahan di persaingan industri konstruksi yang banyak tuntutannya, tapi juga nggak nggak cuma kita ngerubah jadi misal motong margin, kita yang malah jadi rugi gitu. Tapi kita dari bisnis kita sendirinya yang harus berkembang, yang bisa menciptakan keunggulan dibandingkan perusahaan lain dan dari kitanya pun bisa menciptakan nilai tambah untuk produk yang dihasilkan. Intinya gitu. Nah,
si corporate entrepreneurship ini bisa jadi strategi inti kontraktor untuk bertahan hidup di persaingan pasar ini. Strateginya kayak gimana? Yang pertama bisa memperbarui bisnis saat ini. Jadi kita bisa ciptain efisiensi baru, revitalisasi operasi agar nggak stagnan gitu-gitu aja. Terus bisa juga menciptakan bisnis baru, diversifikasi tadi. Jadi bisa aja yang awalnya kalian core bisnisnya kontraktor doang, bisa coba mulai ke jasa konsultasi, bisa mulai ke jasa konsultan pengawas, bisa bikin desain build dan lain-lain. Pokoknya eh, keluar dari keluar dari zona nyaman dibikin bikin bangunan konstruksi aja, tapi cari celah dan peluang eh, di jenis-jenis bisnis yang baru tapi masih satu lingkup konstruksi gitu. Nah, terus yang terakhir ada meraih keunggulan bersaing. Jadi kita tuh harus ya harus beda dari kontraktor atau perusahaan konstruksi lainnya agar bisa bersaing dan bahkan bisa bersaing sama kontraktor asing. Tapi kita tuh jangan bersaingnya tuh dengan kayak oh kita tuh kontraktor dengan harga paling rendah. Kita tuh jangan kayak gitu, tapi kita tuh harus bisa jadi perusahaan yang punya portofolionya bagus lah kayak eh, oke dalam pekerjaannya dan kita juga punya inovasi-inovasi dan terobosan baru lah. Jadi kita bisa terlihat lebih lebih oke lah dibanding perusahaan-perusahaan lain. Intinya kayak gitu. Nah, terus ini tuh tadi kan sebelumnya pas bahas CE ada dimensi aplikasi, dimensi dalam CE. Nah, ini yang dimensi ini coba diaplikasikan dalam si industri konstruksi. Yang pertama ada otonomi, memberikan keleluasan pada manajer proyek dan tim lapangan. Praktik konstruksi di Indonesianya, ini bisa kita tuh ngeakses informasinya tuh ngasih kekuasaan otonomi ke tim proyek atau tim lapangan untuk mengakses data krusial tanpa birokrasi berbelit-belit karena kadang eh, koordinasi antara head office sama si proyeknya kan kadang ada lama lah berbelit-belit gitu. Intinya harus nunggu berapa hari kerja baru dapat jawaban gitu. Kan itu bakal lama. Jadi kalau bisa tuh ya kita kasih kekuasaan untuk mengakses informasi tersebut. Terus juga dari segi komunikasi, kita harus kasih kebebasan berkomunikasi antar divisi untuk memangkas delay gitu. Jadi jangan lama dinunggunya, tapi ya baiknya kita kalau bisa langsung cepet ya langsung cepet aja gitu. Terus yang kedua, agresif bersaing. Jadi ini tuh pendekatan untuk memenangkan pangsa pasar. Kalau prakteknya di konstruksi di Indonesia, itu tuh kita bisa agresif dan tajam dalam menetapkan harga penawaran proyek di biddingnya. Tapi jangan juga kita jadi motong margin dan malah jadi bikin kita rugi, misal motong biaya K3, motong biaya lain-lain lah itu jangan juga. Cuma ya kita harus bikin si harga penawaran proyek tuh seoptimal mungkin hasilnya oke, tapi juga margin untuk kitanya oke juga. Terus ada gencar mendemonstrasikan keunggulan teknis saat tender, jadi kita harus bisa memasarkan atau menjual diri sebagai perusahaan ke si pengguna jasanya atau pemberi pekerjaannya agar ya mereka tertarik buat pakai kita sebagai kontraktor atau perusahaan konstruksinya gitu. Terus kita juga harus proaktif dan agresif dalam negosiasi langsung dengan klien atau owner. Ya negosiasi ini penting juga agar ya udah kita bisa nego dapat keuntungan yang lebih gede, bisa nego waktu kerja yang lebih oke. Pokoknya negosiasi ini penting ya untuk kebaikan si perusahaannya juga gitu. Nah, terus yang ketiga, inovasi dalam praktiknya di konstruksi di Indonesia itu kita bisa melakukan rekayasa nilai value engineering eh, agar lebih optimal dari segi desainnya tapi lebih lebih bentar. Oke, lebih optimal dari segi desain tapi juga kita bisa memangkas biaya-biaya yang sekiranya
bisa diminimalkan gitu. Terus juga kita bisa berinovasi dari metode pelaksanaannya, dari jenis material yang dipakai. Kalau untuk inovasi itu sebenarnya banyak lah, nanti juga kita bakal bahas secara khusus si inovasi di industri konstruksi ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus yang keempat ada proaktif. Jadi kita tuh harus aktif mencari peluang sebelum pasar lain menyadarinya. Praktik di konstruksinya itu bisa dengan diversifikasi usaha tadi. Terus ini bisa berekspansi menjadi pengembang properti, developer kayak Wika Realty itu. Terus juga kita bisa buka bisnis penyewaan alat berat, pabrik beton pracetak. Intinya kita diversifikasi usaha aja apapun peluang yang sekiranya bisa dilakukan oleh si perusahaan yang kita punya, ya udah kita coba dulu aja. Tapi harus memikirkan juga risikonya itu worth it untuk dicoba atau enggak. Intinya kayak gitu. Nah, terus eh, yang terakhir ada keberanian mengambil risiko terukur. Jadi si risiko ini tuh harus terukur, jadi nggak sembarangan kalian asal coba gitu. Nah, ini aplikasinya di konstruksi di Indonesia itu dari segi risiko teknis, kalian tuh harus berani ngembangin metode atau menggunakan material baru gitu. Ya udah dicoba aja si risiko teknis ini. Tapi ya harus memikirkan keamanan juga gitu. Terus risiko klien, berani menerima proyek dari klien baru walaupun belum punya rekam jejak kerja sama dengan perusahaan, karena kadang beberapa perusahaan tuh yang aku lihat cuma beraninya proyek-proyek negara lagi, nggak berani misal ngambil klien luar negeri atau apa karena takut takut standarnya beda, takut tekanannya beda, padahal kalau nggak dicoba kan nggak tahu gitu. Terus risiko finansial, ya menanggung risiko terkait potensi keterlambatan pembayaran atau skema pembiayaan. Intinya kita harus berani ngambil risiko itu. Asalkan kita bisa memanage risiko itu juga. Intinya kayak gitu. Nah, jadi inti dari CE di konstruksi itu tuh bisa dirangkum seperti ini. Jadi ada tekanan ekosistem dari segi project base dan ada head office, terus dari pangsa pasarnya, regulasi dan sebagainya, ada banyak tekanan dan tantangan. Terus kita tuh harus menerapkan strategi CE sebagai strategi yang tujuannya itu untuk mentransformasi si konstruksi ini agar bisa bertahan di pasar yang sangat bersaing dan tetap bisa berlanjut gitu sih perusahaannya. Intinya kayak gitu sih. Udah sih selesai materinya gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain atau kurang jelas? Kalau nggak ada, mungkin dicukupkan aja karena aku ada kelas lain. Oh ya, ketua kelasnya di sini siapa ya? Mas Noval yang tadi Oh, ketua kelas. iya, Nova betul. Oke. Kalau kalau buat pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa pindah jadwal nggak? Karena aku tuh ada kelas reguler lagi di di hari yang sama, di jam yang sama, jam 5 sampai 7 tuh aku ada ngisi kelas reguler S1. Bisa pindah nggak ya kira-kira ke mana ya jadwalnya? Kalau dari jadwal yang aku dapat di TU tuh hari Jumat kosong. Bisa pindah ke Jumat nggak ya? Atau bisa terus jam 4 aja tiap harinya? Ada yang bisa jawab nggak? Nanti mungkin di voting dulu kali ya Bu ya, di internal kami ya. Hmm, boleh, boleh. Coba di voting aja. Eh,
Tapi Jumat juga aku ada kelas sih. Gimana ya? Atau enggak coba ajuin kalian eh, kosongnya hari apa. Kalau misalnya mau Sabtu juga nggak apa-apa sih. Sabtu tapi pagi sih, jangan Sabtu sore. Tapi mungkin saran dari aku tetap hari Senin. Senin aja cuman di dipindah jamnya jadi ke jam 4 terus biar aku nggak tabrakan sama kelas yang satu lagi. Gitu sih. Aman ya? Kalau lebihin tuh jangan jam 4 pas pulang tuh jam 4. Oh, jam 4.15. Apa kecepatan? 4.15, 4.3, 4.10. Atau mau pindah ke malam juga nggak apa-apa sih. Jumat malam gitu. Jumat malam, Selasa aku nggak bisa. Ya antara Senin ganti jadi jam 4-an atau pindah ke hari Jumat tapi malamnya. Gitu sih. Aman nggak? Nanti di voting aja lah ya. Nanti di Ya, Bu. voting terus kabarin ke aku di grup. Udah sih pertemuan sekarang gitu aja. Makasih ya. Sampai di pertemuan selanjutnya. Nanti materinya aku kirim linknya. Bye. Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih Makasih, Bu. Bu.